Terima kasih sudah klik tombol video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Oke guys, di scene pertama seorang peneliti telah menemukan planet yang mirip dengan bumi dengan alat canggih yang telah mereka temukan. Dan dia menciptakan di sebuah pulau di Hawaii. Dan inilah battle ship. Di awal scene kita akan diperlihatkan dua saudara bernama Stone Hopper dan adiknya Alex Hopper. Mereka merayakan ulang tahun sambil minum ciu bosku. Dan tidak lama kemudian datang seorang gadis cantik berambut pirang yang mengalihkan perhatian si Alex Hopper. Tidak lama kemudian si Alex Hopper coba mendekati wanita tersebut untuk menanyakan siapa namamu Neng. Kemudian dia berkata, aku lapar. Dan warung Pak Eko mengatakan bahwa dapur mereka sudah tutup. Jadi untuk mendapatkan nama si gadis itu, si Alex Hopper berusaha untuk mencarikan ayam burrito kesukaannya untuk menunggunya 5 menit di sini. Tidak lama kemudian si Alex Hopper bergegas untuk mencarikan ayam burrito di toko swalayan dekat bar, tetapi toko tersebut sudah tutup. Karena Alex tidak memiliki banyak waktu, akhirnya dia memanjat ke pintu belakang yang tidak sengaja terekam oleh CCTV. Sebelum si Alex meninggalkan toko tersebut, dia meninggalkan uang di meja kasir tersebut. Inilah momen ketika Alex Hopper meninggalkan toko tersebut. Kacau. Karena lama tak kunjung datang, kakaknya menengok dan melihat si Alex Hopper dikejar oleh para polisi dengan membawa chicken burrito pesanan gadis tersebut. Untuk momen terakhir, dia sempat memberikan chicken burrito itu kepada gadis tersebut. Di sini ini, si Stone Hopper marah besar kepada Alex karena si Alex tidak mengetahui bahwa gadis yang dia sukai merupakan anak dari kapten kapal induk Laksamana Sen. Ini dia gadis yang disukai Alex guys. Karena Stone Hopper menginginkan adiknya bisa menata kehidupannya yang tidak amburadul, jadi si Stone Hopper mengajak si Alex untuk bergabung di angkatan laut yang dia pimpin. Di sini ini kita akan diperlihatkan tentara Amerika dan tentara Jepang yang melakukan latihan gabungan. Sebelum mereka melakukan latihan, mereka mengadakan pertandingan sepak bola untuk memperingati kejadian-kejadian tersebut. Di sini ini tentara Amerika tertinggal 1 gol oleh pemain Jepang. Di menit akhir, si Alex mendapatkan hadiah penalti akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Jepang. Dan di sini Alex Hopper ingin menendang penalti karena dia terlalu egois. Sebelumnya, pemain Jepang memprovokasi si Alex agar tidak bisa mencetak gol. Ya jelas saja si Alex akhirnya menendang penalti tidak gol karena terlalu tinggi, jadi ya kalah deh. Ini kita akan diperlihatkan upacara gabungan dan kita melihat Alex masih saja terlambat karena Alex masih kurang disiplin ya guys. Dan sebelum berangkat dia mengatakan kepada anak kecil bahwa dia adalah kapten kapal yang hebat. Si Sen menghibur si Alex untuk cepat-cepat masukin di antara para veteran dan para perwira tentara angkatan laut. Scene ini kita diperlihatkan seorang prajurit yang mendengar sebuah perkelahian.
antara Hopper dan perwira Jepang yang kemudian kapal induk yang dipimpin oleh Laksamana Sound memberi hukuman kepada Alex Hopper dengan mengatakan, ini adalah tugas terakhirmu, Hopper. Kau dengar itu? Oke, kita lanjutkan lagi. Naval War Games. We're here to sharpen our skills as a team. Excel in our command and control. The other ship. I'm excited to see what we learn. We are not here in this weapon. Formed every other ship on that ocean. Ready, Officer Rakes. Nothing, sir. I swear you said Donald Trump. I bet you both project great physical intensity, sir. Copy, sir. Di sini ini kita diperlihatkan Alex Hopper dan Stan Hopper membicarakan tentang masalah karir mereka. Karena menurut Stan Hopper, Alex telah mengacaukan semuanya. Sementara diperlihatkan di tempat lain di sebuah tempat kebugaran, di mana berkumpul para veteran Jepang yang cacat akibat perang yang mereka alami. Sini kita akan berjumpa si Shen, si pacarnya Alex, yang ternyata dia adalah psikoterapi untuk para veteran Jepang yang cacat akibat perang. Still the same man that won the Golden Gloves at 22. Enough to be a soldier. That's all. We're gonna take a walk. No, we're not. Legs on. Mountain. Great. You and Mustard can go, and you can make some memories on Mauna Kea. Di sini ini kita diperlihatkan si Shen menelpon Alex Hopper untuk mengetahui apakah Alex Hopper telah mengatakan kepada orang tuanya untuk melamar, tapi ternyata belum ya guys. Di sini ini kita diperlihatkan sebuah kapal luar angkasa yang mencoba masuk ke area bumi, dan itu tertangkap oleh satelit mereka. Salah satu kapal milik alien menabrak satelit milik bumi yang menjadikan kapal tersebut jatuh di Hawaii dan satu lagi jatuh di Hong Kong, tetapi dia sudah hancur. NASA pun menyimpulkan bahwa benda asing tersebut berasal dari planet G yang membalas sinyal dari bumi. Beberapa kapal diperintahkan untuk memeriksa kapal asing tersebut, tetapi benda asing tersebut tidak terdeteksi oleh radar. Di sini Alex Ray mencoba mendekati benda asing tersebut dan menganggap bahwa itu adalah bagian dari latihan. Alex mencoba untuk mendekati benda asing tersebut, tetapi yang terjadi adalah benda asing tersebut mengeluarkan cahaya elektromagnetik yang membelah langit di area tersebut dan membentuk kubuh berwarna. Kapal yang lain tidak bisa menembus area pelindung tersebut. Tidak lama kemudian alien tersebut mengaktifkan 3 kapal canggih mereka yang akan melawan 3 kapal milik Stone, Joe, dan Kapten Nagata, dan penyerangan pun akan dimulai. Di sini kapal Joe hancur. Alex mencoba untuk membantu menyerang dan begitu juga Kapten Stone. Akan tetapi serangan alien mampu membunuh seluruh awak kapal dan Kapten Stone itu. Melihat kejadian tersebut, Alex segera bergabung ke kapal Stone karena Kapten Stone dan wakilnya sudah meninggal. Alex ditunjuk untuk menjadi kapten kapal tersebut
karena jabatan tertinggi saat ini hanya dimiliki oleh Alex. Mengingat kejadian meninggalnya kakak Alex tersebut, Alex menjadi tak terkendali dan memerintahkan seluruh ABK-nya untuk menyerang dengan seluruh amunisinya yang ada. Akan tetapi Kapten Nagata menyerang kapal alien itu duluan, hingga membuat kapal alien tersebut menyerang kapal Kapten Nagata hingga hancur. Untungnya Kapten Nagata dan beberapa ABK kapal berhasil menyelamatkan diri. Melihat hal tersebut, Wish menyarankan Alex untuk menyelamatkan Kapten Nagata. Di sisi lain, kapal alien tersebut mengeluarkan 3 bola penghancur. 1 bola penghancur menuju alas transmisi, 2 bola penghancur lainnya menuju ke pangkalan militer yang ada di pulau tersebut. Di sini kita akan melihat kehebatannya. Di sini Alex merasa bersalah dan merasa tidak pantas memimpin kapal tersebut. Hingga Liz datang dan mencoba menyadarkan bahwa Alex pantas menjadi kapten kapal tersebut. Ternyata ABK menemukan alien yang tidak tahu datang dari mana. Kemudian ketika helm alien itu dibuka, ternyata alien tersebut hampir mirip dengan manusia. Dan yang terjadi, setelah itu, kru mengatakan bahwa masih ada alien yang tertinggal. Alex pun berniat untuk membunuhnya. Kemudian Alex memerintahkan Ray untuk ke pengontrol senjata dan Alex berencana untuk memancing alien tersebut. Dan di tempat lain, Sanpun dan temannya datang dan menemukan sebuah mobil polisi yang sudah hancur. Sanpun menemukan sebuah kunci dan ingin berkomunikasi dengan siapapun, tetapi alien sudah datang. Sanpun mencoba di mobil polisi untuk mengeluarkan panggilan darurat. Tiba-tiba Ken pun datang. Dan Ken mengatakan bahwa teman-temannya telah tewas dibunuh oleh para alien tersebut. Benda milik alien yang digunakan untuk komunikasi yang hancur di Hong Kong itu telah membuat kehancuran yang menewaskan 25.000 orang. Karena alat komunikasi para alien telah hancur di Hong Kong, jadi para alien menggunakan satelit yang ada di pulau tersebut. Sementara itu, Alex dan para awak kabin masih terjebak di sekitaran pulau. Dikarenakan kondisi yang masih gelap dan radar mereka telah hancur, jadi Kapten Nagata dan Alex tidak bisa menyerang mereka. Kemudian Kapten Nagata mempunyai ide untuk menggunakan pergerakan air dengan menggunakan pelampung tsunami. Tak lama kemudian, mereka berhasil mengecek gelombangan tersebut melalui radar, kemudian menyuruh Alex untuk menyerang. Karena serangan pertama tidak berhasil, jadi para alien mengetahui di mana lokasi kapal Alex berada. Dan kemudian mereka mencoba untuk menyergap kapal Alex tersebut. Karena mengetahui pergerakannya, jadi terpaksa Kapten Nagata menyerang kapal alien tersebut sekaligus. Di sini tiba-tiba Sam dapat berkomunikasi dengan Alex dan mengatakan untuk menghancurkan satelit yang ada di pulau tersebut. Nggak lama kemudian kapal alien pun muncul kembali dengan melakukan pergerakan yang acak dan membuat mereka bingung. Di sini Alex berencana menggiring alien itu untuk pas terkena sinar matahari dan menyerang mereka, dan berakhir penyerangan yang sangat brutal. Boom. Setelah alien itu hancur, tiba-tiba bola penghancur itu datang ke kapal Alex, dan dengan terpaksa mereka menyuruh ABK untuk keluar dari kapal untuk menyelamatkan diri mereka. Di sini Alex dan Nagata bingung karena tidak mempunyai kapal perang, yang akhirnya mereka melihat sebuah museum kapal.
Dan mereka pun bingung untuk mengaktifkan karena sudah 7 tahun tidak pernah dipakai dan sudah 10 tahun mesinnya tidak pernah dinyalakan. Dan muncullah para veteran yang untuk membantu mereka untuk menghancurkan kapal alien tersebut, dan mereka pun bekerja sama untuk mengaktifkan kapal tersebut. Di sini kapal musim pun akhirnya berhasil berlabuh dan siap menyerang para alien. Di sini Alex memiliki ide untuk menggeser torpedo dan semua tembakan ke belah kanan. Tanpa diduga, Alex menjatuhkan jangkar dan berhasil mengecoh kapal alien tersebut. Boom! Perang pun tak terhindarkan, guys. Tembakan demi tembakan dari para kapal yang dikeru oleh Alex dan kapal para alien. Walau tidak sempat menghindar, tapi kerusakan hanya kecil yang mengenai kapal museum tersebut, tetapi balasan dari kapal Alex lebih kejam, guys. Di sini kita dapat melihat kehancuran kapal alien tersebut. Walau di detik-detik terakhir kapal alien masih bisa menembakkan pelurunya. Melihat pelindung yang sudah terbuka, Kapten Sam pun akhirnya memberi bantuan. Alex pun memiliki satu lagi misi, yaitu menghancurkan satelit yang ada di pulau tersebut. Dikarenakan pelornya sangat manual, jadi mereka mengangkat secara bersama-sama. Setelah mengetahui titik koordinat, mereka akhirnya bersiap untuk menembak. Setelah itu mereka melihat kapal yang hancur dari alien mengeluarkan bola penghancurnya, tetapi mereka tidak peduli dan akhirnya menembak satelit tersebut. Setelah itu mereka pasrah melihat bola penghancur tersebut.